Keesokan harinya Tasya bangun lebih awal. Karena rencananya pagi ini Tasya ingin membuat sarapan untuk Arya. Tasya pun bangkit dari tempat tidur dan langsung pergi keluar. Saat Tasya sudah di luar kamar, Tasya melihat beberapa orang yang tengah membersihkan semua ruangan. Dan saat Tasya pergi ke dapur, Tasya melihat sudah ada orang yang tengah memasak. Akhirnya Tasya pun kembali ke kamarnya. Saat Tasya kembali ke kamarnya, Tasya melihat kalau Arya tengah duduk di sofa depan televisi. Tasya pun duduk di samping Arya dan menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. "Kamu kenapa?" tanya Arya. "Tadi aku sengaja bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Tahunya pas aku keluar dari kamar malah sudah ada yang bersih-bersih dan memasak," jawab Tasya. "Hehehe. Bagus dong, kamu jadi tidak perlu capek bersih-bersih dan memasak," ucap Arya. "Tugas kamu sekarang hanyalah menyenangkan diri kamu sendiri. Dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Asal kamu senang," sambung Arya. "Oh ya, kalau aku bikin ulah, memang kamu tidak keberatan. Dan bagaimana kalau aku mencoreng nama baikmu?" tanya Tasya dengan nada bercanda. "Boleh. Tapi dengan catatan tidak membahayakan kamu. Dan kamu merasa bahagia," jawab Arya serius. "Kamu bercanda kan?" tanya Tasya. "Aku serius kok," jawab Arya. Baiklah kalau seperti itu. Tapi nanti kamu jangan pernah menyalahkan aku ya jika terjadi sesuatu," ucap Tasya. "Aku mau tidur lagi saja. Lagi pula ini masih terlalu pagi," sambung Tasya yang berjalan menuju tempat tidur kembali. Arya yang melihat tingkah Tasya hanya menggelengkan kepalanya. Bagi Arya saat ini yang terpenting adalah kebahagiaan Tasya. Tidak ada yang lainnya lagi. Tak terasa waktu pun kini sudah siang. Tasya terbangun dari tidurnya. Lalu Tasya pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan dirinya dan bersiap-siap untuk ke kampus. Setelah 30 menit Tasya pun keluar dari kamar menuju meja makan. Dan Arya pun sudah menunggu Tasya di meja makan sambil membaca berita hari ini. "Nungguin ya?" tanya Tasya. "Iya. Ayo cepat makan. Hari ini aku tidak akan masuk kampus lagi karena ada urusan mendadak. Tapi nanti aku akan mengantarkan kamu terlebih dahulu," jawab Arya. "Oke. Gak apa-apa," ucap Tasya. Setelah menghabiskan sarapan mereka, akhirnya Arai pun bergegas mengantarkan Tasya ke kampus terlebih dahulu. Dan setelah 45 menit akhirnya mereka pun sampai di depan kampus. Setelah itu Tasya pun bergegas turun dari mobil. Setelah saling berpamitan, Arya pun langsung pergi meninggalkan Tasya. Tasya yang sudah tidak melihat mobil ataupun langsung masuk ke dalam kampus. Saat Tasya berjalan semua mata pria tertuju pada Tasya. Tasya terlihat lebih cantik natural. Dengan hanya mengenakan sweater berwarna putih dan celana pendek berwarna abu-abu dengan rambutnya yang terurai. Dan make up yang sangat tipis. Membuat Tasya terlihat sangat cantik dan manis. Tasya memang salah satu mahasiswa yang terkenal akan kecantikan dan kecerdasannya. Namun karena dulu Tasya selalu menjaga nama baik keluarganya, membuat Tasya harus selalu terlihat elegan. Bahkan Tasya hampir tidak pernah mengenakan baju yang santai seperti sekarang-sekarang ini. Sedangkan Jessica saat ini sedang bahagia karena rencananya berhasil dan Jessica sangat yakin kalau Tasya tidak akan pernah bisa lagi datang ke kampus. Di saat Jessica tengah berjalan untuk menemui Johan, Jessica berpapasan dengan Tasya. Jessica yang melihat itu pun menjadi heran dan bingung. Kenapa Tasya masih bisa datang ke kampus? "Wah, lihat siapa yang masih berani datang ke kampus kita ini," ucap Fanny yang memang tengah menemani Jessica yang akan pergi menemui Johan. "Sepertinya tadi malam aku baru saja mendengar ada yang baru saja diusir dari rumah kontrakannya yang jelek dan kumuh itu," ucap Jessica. "Ups, kasihan banget sih. Udah diusir dari keluarga wirawan dan sekarang juga diusir dari rumah kontrakan. Emang nasib lo tuh buruk banget ya Tasya," ucap Fanny. "Wah, aku gak ngangka ternyata nona muda wirawan teramat sangat peduli pada kehidupan orang biasa sepertiku. Bahkan berita terupdate tentang diriku juga kamu tahu ya. Terima kasih loh ya, aku sangat tersanjung," jawab Tasya. "Bagus ya. Ternyata selama ini sikap dan sifat asli kamu seperti ini. Benar-benar seperti orang kalangan bawah yang gak tahu sopan santun. Dan tak beradab," ucap Jessica. "Memangnya kenapa? Ada masalah?" jawab Tasya. Benar-benar tidak tahu malu ya. Sudah jatuh miskin pun masih saja tetap sombong," ucap Fanny.
Terima kasih atas pujiannya Fanny. Tapi aku sangat senang karena aku menjadi orang miskin yang sangat bahagia. Dan aku yang miskin ini kini bisa sesuka hati tinggal di hotel bintang 5. Kapanpun aku mau. Dan aku juga sangat bangga menjadi orang miskin yang bebas mau melakukan apapun dan pergi kemanapun. Tanpa harus memikirkan apapun. Hanya perlu memikirkan pendidikanku dan melakukan yang membuatku senang. Ucap Tasya. Tidak seperti kalian. Bergelimpangan harta. Mempunyai status sosial. Tapi sayang kalian tidak bisa sebebas aku. Sambung Tasya. Setelah itu Tasya pun langsung pergi meninggalkan mereka yang tak bisa berkata apapun. Namun saat Tasya akan melewati mereka, Jessica dengan sengaja ingin membuat Tasya terjatuh dan mempermalukannya. Namun sayang itu gagal. Karena Tasya sudah mengetahui rencana Jessica. Justru sebaliknya Tasya menginjak kaki Jessica yang membuat Jessica kesakitan. "Ah!" teriak Jessica. "Ups, maaf ya, aku gak lihat," ucap Tasya yang menutup kedua matanya dengan telapak tangan. Hahaha. Tawa Tasya yang menggelegar yang bisa didengar oleh banyak orang termasuk Jessica dan Fanny. Jessica dan Fanny merasa heran kenapa Tasya bisa berubah seperti itu. Tasya yang kini menjadi istri dari seorang pria culun dan miskin seharusnya membuat dia menderita. Terlebih lagi setelah pengusirannya dari rumah kontrakannya itu. Dan Jessica pun terus berpikir apa benar yang dibilang Tasya barusan padanya. Jika benar, berarti keadaan Tasya saat ini bukanlah susah atau dalam lingkup kemiskinan. Akan tetapi Tasya seperti baru masuk dalam sebuah kekayaan dan kejayaan. Tapi mengapa bisa seperti itu? Jessica pun berjalan menghampiri Johan dengan terlatih-tatih dan dengan bantuan dari Fanny. Johan yang melihat Jessica berjalan seperti itu pun langsung menghampirinya. Johan pun meminta Jessica untuk duduk. "Kamu kenapa?" tanya Johan. "Hiksa. Aku gak apa-apa," ucap Jessica dengan air mata sandiwaranya. "Fanny, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Johan pada Fanny. "Tadi saat kita menuju ke sini, kita berpapasan dengan Tasya." Jessica menyapanya. Namun Tasya malah menghina dan memperolok Jessica di depan umum. Dan saat Tasya akan pergi, Tasya malah menginjak kaki Jessica dengan sangat kuat. Sampai akhirnya kaki Jessica pun terluka dan sulit untuk berjalan. Jelas Fanny. Apa alasannya Tasya berbuat seperti itu?" tanya Johan yang mulai emosi. "Tentu saja karena dia cemburu. Dan dia iri pada Jessica yang menggantikan posisinya dan menjadi tunangan kamu Johan," jawab Fanny. "Sudahlah Fanny. Aku gak apa-apa kok. Semuanya memang salah aku. Aku yang diam-diam menyimpan perasaan pada Kak Johan. Dan takdir justru mempersatukan aku dan Kak Johan dengan cara yang seperti itu," ucap Jessica yang tersenyum getir. Seolah-olah merenungi nasibnya. "Sudahlah Jessie. Kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Semua ini adalah kesalahannya sendiri karena dia yang mengkhianatiku. Jadi ini bukanlah kesalahan kamu. Dan aku juga akan menyayangi kamu. Seperti kamu menyayangiku," ucap Johan. Johan pun memeluk Jessica. Dan Jessica pun tersenyum ke arah Fanny. Karena rencananya sudah berhasil. Rencana untuk menambah rasa benci Johan pada Tasya berjalan lancar. "Ingat kamu tidak perlu sedih lagi. Aku akan mencari Tasya untuk memaksanya meminta maaf padamu," ucap Johan. Johan pun bangkit dari duduknya. Saat Johan akan melangkahkan kakinya Jessica memegang tangan Johan. "Kak Johan. Jangan Kak. Aku takut kalau nantinya Tasya akan semakin membenciku. Walau bagaimanapun Tasya adalah kakakku. Aku. Ucap Jessica yang sengaja dia tidak lanjutkan. Dan bersandiwara seolah-olah Jessica sangat tersakiti dengan perlakuan Tasya. "Kamu tidak perlu cemas Jessica. Itu tidak akan pernah terjadi," ucap Johan. Johan pun akhirnya pergi meninggalkan Jessica dan Fanny. Setelah Johan pergi cukup jauh, Jessica dan Fanny pun saling melempar senyuman satu sama lain. "Aku yakin sebentar lagi Tasya akan merasa sakit hati. Karena pria yang dia cintai akan menyudutkannya dan membela aku. Orang yang sudah menyebabkan dia kehilangan semuanya," ucap Jessica. "Itu pantas untuk dia. Karena sudah seharusnya semuanya adalah milik kamu," ucap Fanny. "Oh ya, sekarang kamu coba hubungi Didi. Bilang padanya kalau dia harus merekam saat Kak Johan memarahi Tasya depan umum," ucap Jessica. "Kamu tenang saja Jessie. Semuanya sudah diatur," ucap Fanny.
Johan mencari keberadaan Tasya. Dan setelah beberapa menit, akhirnya Johan menemukan Tasya yang tengah duduk di kantin sambil memakan makanannya dan membaca bukunya dan Tasya pun tengah memakai headset. Tasya, panggil Johan. Tasya, kenapa kamu diam saja? Tasya, ucap Johan dengan nada tinggi. Namun sama sekali tidak digubris oleh Tasya. Karena kesal akhirnya Johan pun menarik tangan Tasya. Sehingga membuat Tasya kaget dan Tasya pun menatap Johan. Untuk sesaat Johan tertegun ketika melihat wajah Tasya yang menurut Johan bertambah cantik dengan penampilannya yang sekarang. Lepas, teriak Tasya yang menepis tangan Johan. Johan pun kembali tersadar saat mendengar teriakan Tasya. Johan pun sedikit terkejut ketika Tasya yang berani berteriak padanya. Ikut denganku sekarang, ucap Johan dengan penuh penekanan dan Johan pun kembali menarik tangan Tasya. Dan Tasya pun kembali menepis tangan Johan. Untuk apa aku ikut denganmu? Tanya Tasya dengan tatapan dinginnya. Yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan oleh Tasya. Kamu harus meminta maaf pada Jessica, ucap Johan. Meminta maaf? Memangnya apa yang aku lakukan padanya? Aku tidak pernah melakukan apapun padanya. Untuk apa aku meminta maaf? Tanya Tasya dengan nada merendahkan Johan. Kamu telah melakukan kesalahan pada Jessica. Jadi kamu harus meminta maaf padanya. Ucap Johan. Kamu jangan jadi orang yang tidak tahu malu dan tidak bermartabat. Sambung Johan. Oh ya. Memang apa kesalahanku? Karena menginjak kakinya. Kamu tahu kenapa aku melakukan itu? Itu karena dia berusaha untuk membuatku terjatuh. Makanya aku injak. Jawab Tasya. Dan bukannya sekarang yang tidak tahu malu itu kamu dan Jessica. Bahkan kalian jauh lebih tidak bermartabat daripada aku. Kalian menjalin hubungan di belakangku. Bahkan di hari yang seharusnya jadi hari pertunangan kita. Tapi kamu malah bermesraan dengan Jessica. Dan yang lebih buruknya lagi kamu dan Jessica dengan tega menjebak aku dan Arya. Hanya supaya kamu bisa bersama kekasih kamu Jessica. Ucap Tasya. Tapi aku harus berterima kasih pada kamu dan Jessica. Kalau saja malam itu tidak terjadi. Mungkin saat ini aku masih tinggal di kediaman Wirawan dan masih menjadi nona muda di sana. Aku tidak bisa bebas. Aku harus menanggung semua beban yang diberikan padaku. Dan yang lebih aku syukuri lagi aku tidak harus bertunangan bahkan menikah dengan kamu. Sambung Tasya. Aku gak ngangka ternyata kamu bisa menjadi semenarik ini Tasya. Kamu seharusnya masih ingat dengan perkataanku bukan? Untuk apa bebas? Kalau kamu tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan kamu hidup dalam lingkup kemiskinan, ucap Johan. Hehehe. Terima kasih atas perhatiannya Tuan Muda Johan. Tapi yang harus kamu tahu aku adalah orang yang hidup di lingkup kemiskinan yang tak bisa dijelaskan. Karena aku seorang wanita yang menikah dengan orang miskin. Dan saking miskinnya aku bisa tinggal di hotel bintang 5 sesuka hati. Aku tidak perlu melakukan apapun. Bahkan aku juga tidak harus bekerja terlebih dahulu hanya untuk sekedar ingin makan. Jawab Tasya. Jadi jika Tuan Muda beranggapan aku sangatlah menderita itu salah. Justru sebaliknya aku sangat bahagia. Sambung Tasya. Tasya pun akhirnya pergi meninggalkan Johan. Sedangkan Johan masih terdiam mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut mungil milik Tasya. Kenapa aku baru sadar bahwa kamu sangatlah menarik Tasya? Dan bagaimanapun caranya aku akan merebutmu kembali dari pria culun itu, batin Johan.